I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Kami dari kelompok 3 RBL CPB 19 akan menjelaskan penerapan hukum Bernoulli pada alat penyemprotan parfum. Halo guys, perkenalkan nama saya Laura Siska Amanda dengan NIM 1231630 dari program studi matematika. Halo guys, perkenalkan saya Emiliza Octavia Ramadhani NIM 123160031 dari program studi matematika. Ya, perkenalkan nama saya Amanda Ramadan dengan NIM 123410007 dari program studi Sains Aktuaria. Halo guys, perkenalkan nama saya Andri Saputra Menalu dengan NIM 123410052 dari program studi Sains Aktuaria. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raihan Ali Auda dengan NIM 123410053 dari program studi Sains Aktuaria. Selamat menyaksikan. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Artinya, saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Sebaliknya, saat kecepatan aliran fluida turun, tekanan fluida akan naik. Bunyi hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli itu merupakan hukum yang dijadikan landasan di dalam fluida dinamis. Fluida dinamis sendiri merupakan jenis fluida yang bergerak dan memiliki dua karakteristik sebagai berikut. 1. Fluida yang memiliki tekanan besar akan memiliki kecepatan aliran yang kecil. 2. Fluida yang memiliki tekanan kecil akan memiliki kecepatan aliran yang tinggi. Dua bentuk persamaan hukum Bernoulli. Dalam bentuknya yang sudah disederhanakan, secara umum terdapat dua bentuk persamaan hukum Bernoulli. Pertama, berlaku untuk aliran termampatkan atau incompressible flow. Kedua, berlaku untuk fluida termampatkan atau compressible flow. Aliran tak termampatkan merupakan aliran fluida yang dicirikan dengan tidak berubahnya besar kerapatan massa atau densitas dari fluida di sepanjang aliran tersebut. Rumusnya seperti di bawah ini. Sedangkan aliran termampatkan merupakan aliran fluida yang dicirikan dengan berubahnya besaran kerapatan, massa, densitas, dan fluida di sepanjang aliran tersebut. Contoh udara, gas alam, dan lain-lain. Rumusnya seperti di bawah ini. Penerapan hukum Bernoulli. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan aplikasi hukum Bernoulli pada berbagai alat kehidupan manusia saat ini. Di antaranya adalah dalam pesawat terbang, perahu layar, botol parfum, botol penyemprot obat nyamuk, dan lain-lain. Yang akan dibahas di sini adalah cara kerja hukum Bernoulli pada alat penyemprot parfum. Saat kamu menekan parfum ke bawah, cairan bagian bawah akan bergerak dengan kelajuan rendah. Akibatnya, tekanannya di cairan bagian bawah akan semakin tinggi. Hal itu mampu mendorong cairan untuk bergerak ke atas melalui selang parfum yang berukuran kecil. Saat sampai di atas selang, udara di bagian penghisap akan keluar bersamaan dengan semburan parfum. Itulah mengapa cairan parfum yang dikeluarkan menjadi cairan yang sangat halus. Untuk memperoleh butiran halus, biasanya dilakukan dengan menggunakan proses pembentukan partikel dengan menggunakan tekanan. Cairan dalam parfum dipompa sehingga mempunyai tekanan yang tinggi dan mengalir melalui pipa menuju pada celah yang sempit. Lalu, cairan akan pecah menjadi partikel-partikel yang sangat halus. Selanjutnya, pembuatan alat. Alat dan bahannya yaitu pipet, lem lilin, solasi, pisau, gunting, dan botol. Langkah pertama, kita potong botol menjadi 3 bagian yang bertujuan untuk memperkecil volume penampang fluida pada alat penyemprotan parfum. Setelah itu, kita rekatkan ujung botol menjadi satu. Lalu kita lem sisi botol. Kemudian kita solasi agar sisi botol menjadi lebih erat dan tidak terjadi kebocoran pada botol.
Setelah itu, lubangilah tutup botol. Lalu gunting ujung pipet. Kemudian lubangi sisi pipet yang kedua. Lalu berilah lem pada ujung pipet yang sudah dilubangi. Setelah itu, masukkanlah tutup botol ke dalam pipet yang sudah dirancang. Kemudian berilah lem pada tutup botol agar tutup botol semakin kencang dan tidak bergeser. Lalu masukkan botol ke dalam alat yang sudah dirancang. Kemudian masukkan fluida cair ke dalam botol yang lebih kecil dan lakukan penyemprotan pada botol yang lebih panjang. Kami mencoba melakukan percobaan dengan 3 botol parfum modern dengan ukuran berbeda. Yang pertama, botol berdiameter 2 cm dapat menempuh jarak 26 cm dengan waktu 1,53 second. Lalu botol berdiameter 3 cm menempuh jarak 42,5 cm dengan waktu 1,25 second. Dan terakhir, botol berdiameter 4 cm menempuh jarak 58 cm dengan waktu 1,85 second. Kelemahan alat. Jika tidak adanya volume udara pada wadah botol plastik besar yang dipakai, maka akan menyebabkan cairan yang ada di dalam botol plastik kecil tidak dapat keluar seperti pada umumnya botol parfum. Keunikan alat. Penyemprotan parfum memiliki beberapa keunikan tergantung pada desain dan mekanisme semprotan botolnya. Beberapa botol memiliki semprotan yang lembut dan halus, sementara yang lain mungkin lebih kuat atau memiliki pola semprot yang unik. Selain itu, ada juga botol parfum dengan desain khusus seperti semprotan dari bagian atas atau botol dengan aplikator roller untuk penggunaan yang lebih presisi. Saran pengembangan. Saran dari kami akan lebih baik jika per pada penutup botol parfum lebih diperkuat sehingga tidak mudah rusak. Dan diharapkan ke depannya makin banyak inovasi-inovasi baru lagi terkait penyemprotan parfum. Misalnya, diberikan sensor pada penyemprot parfum sehingga cukup dengan diarahkan pada titik yang akan disemprot, penyemprot parfum tersebut akan bekerja secara otomatis.